Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat siang juga, sore ataupun petang ya. Kembali lagi dari berkah alarm motor ya. Nah, di sini saya baru selesai pemasangan alarm merek MP1Y Super yang terpasang di motor Yamaha NMAX tipe 155 All New 2020 ya. Ini yang review untuk fiturnya udah terpasang. Untuk alarm sendiri ini udah bisa auto lock, bisa semi keyless juga, bisa juga untuk starter dari remote, dan anti bobol, anti gotong, anti rampas semuanya udah ada ya. Nah, ini saya udah pegang remote-nya. Terkonek. Ini saya kontak cabut, taruh di sini kontaknya. Dan di sini saya coba untuk starter dari remote tanpa kunci kontak nih. Ini jaraknya antara 20 sampai 100 meter tanpa halangan ya. Di sini ada tombol petir ya. Pencet 2 kali, 1 2. 2 dulu. Petir 2 kali, 1 2. Nah, 4. Maka panel hidup ya, tidak dulu kurang lebih 5 detik, setelah itu mesin nyala tanpa kunci kontak. Nah, di sini kita cek kenormalannya untuk klakson, stand kiri, stand kanan, jarak jauh, mode hazard tetap fungsi normal ya, normal. Rem samping turun tetap fungsi normal, kita naikin. Nah, kelistrikan masih tetap hidup, starter dari sini normal. Untuk mode hazard, pencet dan tahan tombol petir kurang lebih 7 detik sampai ada notifikasi bunyi speed. Nah, ini 4 sen berkedip, 4 sen berkedip. Untuk mematikan mode hazard, pencet tombol petir 1 kali. Untuk mematikan kelistrikan total, pencet dan tahan, buka, mati. Boleh juga ditekan sekali, maka diiringi suara ya. Lalu setelah mesin mati seperti ini, maka ini programnya full full auto lock ya. Jadi 30 detik setelah mesin mati, otomatis alarm akan ngelock ya. Otomatis alarm akan ngelock. Tandanya alarm ngelock itu ada lampu sen berkedip ya, ada lampu sen berkedip. Nah, ini coba tunggu 30 detik ya. 30 detik. Nah, ini udah ada ngedip ya. Nah, maka ketika motor ini kena guncangan atau digeser atau dipindahin sama tukang parkir ya, atau ada yang dorong, maka alarm ini akan berbunyi seperti ini. Nah, ya. Ini seperti ini. Lalu ketika ada pembobolan dari kontak ya, meskipun pakai kontak asli yang tertinggal atau pakai CT atau dengan besi sejenisnya, untuk membobol rumah kontak, maka alarm yang di motor ini akan berbunyi keras dan motor tidak bisa dihidupkan sama sekali seperti ini. Tidak bisa matikan. Alarm ini akan mati sendiri ya. Dia mati, tapi dia standby lagi. Ketika motor ini digeser, didorong, akan bunyi seperti tadi lagi. Ketika dibobol juga sama ya, akan bunyi seperti itu lagi. Dan kalau kita udah pencet box terbuka, maka alarm ini udah netral ya, motor bisa dihidupin secara normal. Nah, terus karena ini diaktifin secara full remote, maka ketika dikontak on akan bunyi 1 kali kayak ini nih. Ini masih full remote ya. Jadi bagi Anda yang pasang alarm baru MP, ini ada pengaturan full remote ataupun remote dan kunci kotak. Ketika dikontak on 1 kali gini, bunyi tet 1 kali, maka ketika mau start dari sini harus ada perintah dari remote. Pencet tombol petir 1 kali baru bisa starter. Nah, itu karena diatur full remote ya. Cara matiin full remote-nya nanti ada caranya. Ikut aja videonya dulu ya, ditonton dulu. Kontak off, otomatis 30 detik kemudian ngelock. Dan sebelum alarm ini ngelock, kita mau starter dari sini tetap bisa ya. Sebelum alarm ini ngelock, coba lagi. Tekan 2 kali, kelistrikan aktif ya. Jeda dulu, setelah puluhan selesai pompa baru mesin hidup tanpa kode kotak ya. Oke. Untuk mematikan kelistrikan, pencet gembok terbuka, tahan 2 detik, lepas. Nah, oke. Otomatis ngelock lagi, dan ngelock ini langsung ke mode suara ya. Jadi kalau misalnya digeser, didorong, dia langsung bunyi. Dibobol meskipun pakai kunci T atau pakai, intinya dibobol pakai apapun juga motor tidak bisa dihidupin dan alarm terus teriak seperti itu ya. Nah, ketika Anda tidak suka suara alarm ketika digeser atau mau dipindahin, Anda bisa aktifin dengan mode silent. Caranya pencet gembok tertutup, pencet dan tahan gembok tutup sampai esenya ngedip 1 kali. Maka ini alarm udah aktif dengan mode silent. Ketika motor kena getaran, yang timbul hanya lampu sen tanpa diiringi suara seperti ini ya. Nah, tapi ketika ada pembobolan dari kontak ya, ketika ada pembobolan dari kontak, meskipun pakai kontak asli yang tertinggal ya di parkiran contohnya, ini alarm tetap akan berbunyi keras dan motor tidak bisa dihidupkan sama sekali seperti ini.
ya. Matikan. Sekali lagi, ini masih full remote, maka ketika kotak di on bunyi tit satu kali, maka kita kalau mau starter langsung dari sini nggak bisa, harus ada perintah dari sini. Nah, starter baru bisa. Nah, biar nggak repot, nanti caranya udah ada, ikutin dulu videonya ya. Nah, terus untuk anti rampas itu pencet gembok tutup satu kali ya. Untuk perampasan pencet gembok tutup satu kali, tik, motor mati dan alarm bunyi. Terulang dia bisa. Ya. Terulang dia bisa. Ini kalau didorong atau di kontak di off, otomatis dia akan bunyi kayak ini. Starter pun nggak bisa. Tetap off, di on lagi, tetap dia nggak bisa. Ya. Kita matikan. Oke. Selanjutnya saya program untuk pengoperasian remote dan kunci kotak. Jadi kalau mau di starter langsung tanpa harus perintah, kalau mau starter dari sini ya, tanpa harus ada perintah dari remote, tanpa harus mencet ini. Caranya nih, coba. Sorry ya. Nah, caranya pastikan kotak di on dulu. Ya. Ini ya. Pencet agak deket aja, biar kelihatan ini. Nah, kita ulang lagi. Ya. Setiap mau program, pastikan kotak di on dulu. Nah, setelah kotak on ya. Sekarang saya mau program starter ini tanpa harus perintah dari sini. Maksudnya bukan berarti harus starter dari remote ya, tapi kalau mau starter dari sini harus perintah dari sini kayak tadi kan. Nah, ini saya aktifin supaya langsung bisa starter tanpa perintah dari remote. Caranya pencet dan tahan tombol petir, lalu pencet box terbuka sebanyak 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8, lepas. Oke. Kotak off ya. Coba kotak on. Nah, ini bunyi tit 2 kali kan. Tandanya pengoperasian starternya udah bisa manual tanpa perintah dari remote. Kalau tadi kan ketika di kotak ini tit sekali, maka kalau mau starter dari sini harus pencet tombol petir. Nah, kalau sekarang ini bisa langsung starter dari sini tanpa harus perintah dari petir. Nah, langsung starter ya. Saya ulang lagi ya. Nah, jadi kalau di kotak on ini udah tit 2 kali berarti langsung bisa starter. Nah, tapi auto lock tetap aktif. Ketika kotak di off ke ini auto lock tetap aktif ya. Auto lock ini tetap aktif. Ngelock otomatis dengan mode suara. Nah, kalau nggak suka ngelock otomatis, auto lock ini bisa dimatiin. Caranya kotak di on dulu, seperti mau program yang lainnya juga. Kotak di on, pencet dan tahan tombol petir, jangan dilepas. Lalu sambil pencet gembok terbuka sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6 4. Nah, maka ini programnya udah manual semuanya ya. Jadi kalau nggak bawa remote ini dua-duanya ya kan, misalnya nggak bawa remote ya, anggaplah motor ini nggak ada alarm ya, Nah, kalau bawa remote ini ketika parkir bisa pencet gembok tutup biar alarmnya aktif. Pencet gembok tutup 1 kali, maka alarm ini aktif dengan mode suara ya. Jadi ketika digeser ada bunyi seperti ini. Ketika dibobol dia bunyinya keras. Mati. Dan ketika mau silent, pencet dan tahan gembok tutup 2 detik sampai yang ngedip 1 kali. Nah, maka digeser hanya lampu sen. Tapi ketika ada bobolan, dia langsung bunyi keras seperti ini. Cek. Oke. Lalu untuk level sensitif, ini sensitif segini nih. Ini kan sensitif kan segini nih. Nah, ini bunyi kan. Nah, ini bisa dinaikin, bisa diturunin. Caranya sama, kotak on dulu. Pencet dan tahan tombol petir dan lepas, lalu pencet gembok tutup 1 2 3 4 5. Ini berarti levelnya paling sensitif ini naik. Nah, kalau paling nggak sensitif itu 1. Pencet tombol petir dan lepas, pencet tombol gembok tutup 1 kali. Nah, ini bunyi 1 kali berarti levelnya 1. Kalau ingin level 3, pencet 2 kali, tahan. Ini 3 kali, 1 2 3, lepas 3. Levelnya 1 aja, nggak perlu banyak-banyak. Tahan 1, lepas. Nah, ini levelnya 1. Kita coba. Kita level 1 ya. Nggak terlalu sensitif. Kalau ada yang kencang, dia baru mau. Ini ya. Lalu selanjutnya untuk bunyi sen kanan kiri juga bisa. Tetap kotak ya dulu. Pencet dan tahan tombol petir dan lepas. Terus gembok terbukanya pencet 3 kali. 1 2 3, lepas. Maka ketika kita ngesen ada bunyi kanan kiri. Nah, ya.
Ini bunyi seperti ini ya. Nah, untuk mematikan caranya pencet dan tahan tombol petir, pencet gembok tertutup sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4, lepas. Ini saya ngedip 4 kali, maka sen udah mati. Ininya. Selanjutnya, tadi kan ini udah saya matiin auto lock dan chemicalsnya. Jadi ketika ingin aktifin auto locknya lagi, kotak di on, tahan tombol petir. Kalau tadi kan 6 kali, sekarang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ketika kotak di off seperti ini, 30 detik kemudian alarm akan nge-lock sendiri. Nah, lalu untuk sekitar ini saya matiin lagi ya. Pencet tombol petir, gembok terbuka sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lepas. Maka starter ini ketika mau start dari sini harus ada perintah dari remote. Ketika di off, otomatis nge-lock. Ketika di on, 1 kali harus perintah. Ini nggak bisa ya, harus perintah dari sini 1 kali baru bisa. Tetap kalau starter dari remote bisa ya, itu otomatis bebas mau auto lock ataupun non auto lock, mau full remote ataupun nggak full remote, tetap starter dari sini terus bisa. Selanjutnya untuk mematikan jeda injeksi. Nah ini tapi kalau untuk motor injeksi nggak perlu lah ya, karena ini emang fitur unggulannya. Nah, kalau untuk mematikan jeda injeksi itu caranya kontak motor di on, tahan tombol petir, pencet gembok tertutup sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Nah ini berangkat jeda injeksi udah mati. Untuk normalin lagi 10 kali. Pencet dan tahan tombol petir, gembok terbuka sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini berarti jeda injeksinya udah hidup lagi. Selanjutnya untuk reset total. Reset total tuh ketika ada error atau tiba-tiba alarm bunyi sendiri tanpa harus tiba-tiba remote ini nggak connect ataupun tiba-tiba sen bunyi sendiri padahal nggak di program. Biasanya itu reset. Biasanya baterainya habis, tapi tanpa kita ketahui baterai backupnya ya, atau ada yang lepas aki ataupun ada yang motong-motong kabel atau ada soket longgar, biasanya dia reset. Cara reset full ya, cara reset full, pencet dan tahan tombol ngelok duluan. Kita dah tahan tombol petir. Terus pencet gembok tutup 15 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lepas. Nah, ini reset full. Jadi kembali ke pertama pemasangan tadi. Ya, ketika kotak di off, 30 detik kemudian ngelok. Ketika di starter pun dari sini nggak bisa, harus ada perintah dari remote. Nah, untuk mengaktifkan lagi tinggal program satu-satu seperti tadi. Lalu selanjutnya untuk semi keyless ya, semi keyless yang dimaksud semi keyless itu, jadi alarmnya dimatiin, kotak on, pencet dan tahan tombol petir, pencet tombol kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini auto lock alarm udah mati. Cuman ketika ada yang bobol, ini nggak bisa hidupin mesin doang ya. Nah ini yang dinamakan semi keyless. Ini alarm nggak diaktifin, tapi ketika ada yang bobol, meskipun kotak yang tertinggal ini, cuman nggak bisa ngidupin mesin. Nah kalau mau ngidupin mesin caranya harus ada perintah dari remote 1 kali baru mau hidup. Nah seperti itu ya. Nah ini kan udah agak aktif alarmnya, jadi kalau kita mau aktifin tinggal pencet gembok tutup, udah aktif. Kemudian suara digeser bunyi, pukul bunyi, pencet dan tahan tombol gembok tutup sampai saya ngetik 1 kali, digeser nggak bunyi, cuma silent, tapi ketika di bawah tetap bunyi. Tetap on, nggak bisa ya. Jadi ketika mau diprogram itu setiap mau program kontaknya di on ya, kontaknya di on, terus mau program apa ya kan, tinggal pilih. Nah nanti di panduan pemilihan juga udah ada buku manualnya, itu bisa dipahami juga ya. Oke ya. Nah, sekian seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang maksud atau cara programnya nanti bisa komen aja atau bisa langsung WA aja ya ke nomor yang tertera di layar kaca. Dan khusus bagi Anda yang ingin pesan alarm dari saya, silakan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Pastikan juga untuk baca deskripsi videonya dulu, karena alarm dari saya itu udah dirakit sesuai tipe dan jenis motornya ya. Khususnya untuk motor Yamaha NMAX seperti ini, dari saya itu udah dirakit full socket, jadi pemasangannya udah plug and play tanpa harus potong kupas kabel, tanpa harus tambah apapun lagi ya. Jadi pemasangannya sangat simpel, mudah, praktis ya. Nanti tutorial pemasangan ada berbentuk foto, video, dan jika tutorial saya masih kurang jelas, nanti bisa langsung video call ke saya. Jadi bagi Anda yang di luar kota ataupun luar Pulau Jawa,
jangan ragu kalau ingin pesan alarm dari saya, tidak bisa pasang sendiri karena semuanya udah dirakit sesuai tipe dan jenis motornya. Yang pasti Anda konfirmasi untuk tipe jenis motornya, untuk motor apa, dan pastikan kalau Anda tidak tahu tipenya, fotoin aja, fotoin dari samping sebelah kiri dan dari depan, seperti itu ya, itu cukup. Nanti bisa saya tebak itu motor tipe apa. Contohnya kayak Beat itu banyak banget tipenya. Kalau NMAX baru sama NMAX lama juga kan instalasinya beda, seperti itu ya. Nah, pastikan Anda udah baca deskripsi videonya, jadi nanti untuk pemasangannya sangat mudah. Pemasangan dari saya itu 99% lewat WhatsApp, tapi jika masih kurang saya lewat WhatsApp, bisa saya kasih link Bukalapak ataupun Tokopedia. Oke? Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.